Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Akil Gilang terutama sebagai moderator untuk presentasi dari inovasi material komposit menggunakan alat industrial grinder kelompok 3 mata kuliah eh, material komposit ya dengan dosen pengampu Profesor Agus Pramono STMT PhD Tech. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Rina Adhania dengan NPM 333423006. Kemudian ada Lispa dengan NPM 333423032. Kemudian ada saya sendiri dengan NPM 333423050. Dan kemudian ada Nesa Tifa Putri dengan NPM 333423051. Kemudian ada Ahmad Abil Pauja dengan NPM 33342300076. Kemudian ada Siva Ija Padilla dengan PM 33342300077. Kemudian terdapat outline presentasi pada agenda kami kali ini. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan, yang kedua terdapat pemilihan bahan, yang ketiga ada proses pembuatan, yang keempat ada karakteristik komposit, yang kelima produk akhir potensial, yang keenam potensi penelitian lanjutan, yang ketujuh terdapat daftar pustaka, dan yang kedelapan terdapat kesimpulan dari hasil penelitian kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Komposit adalah material hasil kombinasi dua atau lebih bahan yang berbeda, di mana sifat gabungan material tersebut menghasilkan karakteristik yang lebih unggul dibandingkan masing-masing komponennya. Komponen utama dalam material komposit terdiri dari matriks sebagai media pengikat dan material penguat atau reinforcement yang berfungsi meningkatkan kekuatan. Dalam proyek ini, matriks yang digunakan adalah resin epoksi berbasis bisphenol A, sedangkan penguatnya berupa serbuk aluminium berukuran 50-100 mikron. Sebagai contoh, komposit serat karbon epoksi telah banyak digunakan di bidang aerospace untuk menghasilkan material ringan dan kuat. Selanjutnya yaitu Industrial Bench Grinder. Dalam praktiknya, grinder bangku industri memiliki banyak aplikasi. Mesin ini digunakan untuk mempertajam alat potong seperti pahat dan mata bor, menghilangkan tepi tajam atau bor dari logam hasil fabrikasi, membersihkan serta meratakan permukaan logam sebelum proses pengelasan atau pengecatan, hingga memberikan hasil akhir yang halus dan siap pakai pada komponen logam. Dengan konstruksi yang kokoh dan motor bertenaga besar, grinder ini sangat andal untuk penggunaan berkelanjutan di lingkungan industri berat, membantu meningkatkan efisiensi produk sekaligus menjaga standar kualitas hasil pengerjaan logam. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari paduan komposit yang akan kami inovasikan di sini. Yang pertama, kita kita harus menyiapkan resin epoksi dan hardener yang akan kita gunakan. Kemudian, campurkan serbuk aluminium dengan ukuran 50-100 mesh ke dalam campuran epoksi dengan komposisi berat 5-15% berat. Kemudian, aduk campuran secara merata menggunakan mixer dan tuang campuran ke dalam cetakan. Kemudian pada proses terakhir biarkan mengeras pada suhu ruang selama 24 jam atau curing di oven pada 50-60 derajat Celcius selama 2-3 jam untuk mempercepat proses pengerasan. Setelah melalui proses ini, komposit dari campuran aluminium dengan epoksi polimer siap digunakan. Setelah dilakukan proses pembuatan, karakteristik komposit yang dihasilkan diharapkan memiliki kekuatan tarik dan lentur yang meningkat hingga konsentrasi 15% aluminium. Penambahan serbuk aluminium sebagai filler meningkatkan kekuatan tarik dan kekakuan dari material. Hal ini disebabkan oleh distribusi tegangan yang lebih merata dan peningkatan kekakuan akibat adanya partikel aluminium yang kaku dalam matriks polimer. Selain itu, komposit aluminium epoksi juga menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap impak. Partikel aluminium yang tersebar dalam matriks epoksi dapat menyerap dan mendistribusikan energi impak sehingga mengurangi kemungkinan propagasi retak. Epoksi resin sendiri dikenal memiliki kekuatan mekanik
dan ketahanan panas yang baik, serta ketahanan terhadap korosi dan kelembaban, menjadikannya sebagai pilihan yang ideal untuk matriks dalam komposit ini. Dari segi lingkungan, komposit aluminium epoksi memiliki keunggulan karena proses produksinya tidak memerlukan suhu tinggi, sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan dibandingkan dengan material konvensional seperti keramik atau logam murni. Baik, selanjutnya alasan mengapa kami memilih komposit berbasis aluminium dan epoksi sebagai inovasi peminat ini berdasarkan pada beberapa keunggulan utama yang sangat mendukung karakteristik yang dibutuhkan. Eh, Alasan pemilihan bahannya pertama yaitu ada kekuatan mekanik tinggi, yang mana pada komposit ini memiliki kekuatan mekanik yang jauh lebih tinggi dibandingkan resin epoksi murni. Penambahan serbuk aluminium sebagai penguat membuat material ini lebih kuat terhadap daya tarik dan lentur. Selanjutnya, ada ketahanan aus dan impak yang sangat baik. Pada material ini juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap aus dan impak, yang artinya ketika digunakan secara berulang atau bersentuhan langsung dengan pemurnian kerja yang keras, material tidak mudah rusak. Ini membuat batu gerinda lebih tahan lama dan tidak cepat aus. Dan selanjutnya, proses pembuatan tidak memerlukan suhu tinggi. Salah satu keunggulan proses pembuatannya tidak memerlukan suhu yang tinggi. Resin epoksi eh, bisa mengeras hanya dengan suhu ruang atau suhu rendah, sehingga proses ini lebih hemat energi dan tidak memerlukan peralatan industri berat. Yang selanjutnya, proses produksi lebih sederhana. Karena tidak memerlukan teknologi kompleks seperti pengecoran logam atau sintering, proses pembuatan komposit ini bisa dilakukan dengan alat yang sederhana. Dan selanjutnya yaitu berat jenis ringan. Salah satu aspek penting untuk batu gerinda ringan adalah bobotnya. Komposit aluminium epoksi ini memiliki massa jenis yang relatif kecil, membuat produk akhir menjadi lebih ringan dan nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama, terutama untuk penggunaan manual. Sehingga dengan semua keunggulan-keunggulan tersebut, seperti kuat, tahan aus, ringan, dan mudah diproduksi, komposit ini sangat cocok dijadikan bahan utama batu gerinda ringan. Material ini menjawab kebutuhan industri akan produk yang tidak hanya efektif secara performa, tetapi juga efisien dalam produksi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai produk akhir potensial dari komposit aluminium epoksi yang kami kembangkan. Produk pertama yang paling memungkinkan untuk dibuat dari komposit ini adalah batu gerinda ringan. Komposit ini sangat cocok digunakan sebagai material dasar batu gerinda karena memiliki karakteristik yang ringan namun kuat. Hal ini tentu saja memberikan keunggulan dalam penggunaannya, terutama untuk sektor industri kecil atau rumah tangga di mana operator sering menggunakan alat secara manual. Bobot yang ringan dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, komposit ini juga berpotensi digunakan dalam produk finishing permukaan logam, misalnya untuk penghalusan dan pengaplasan pada produk-produk logam ringan. Karena komposit ini memiliki ketahanan aus dan impak yang baik, maka masa pakainya pun cenderung lebih panjang dibandingkan batu gerinda konvensional. Keunggulan lainnya adalah proses produksi yang sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Dengan demikian, produk ini bisa diproduksi secara lokal dengan biaya yang relatif rendah. Dari sisi lingkungan, komposit ini juga lebih ramah karena tidak menghasilkan emisi tinggi dalam proses produksinya. Ini menjadi poin penting di tengah tren global menuju industri hijau. Dengan segala keunggulan ini, komposit aluminium epoksi yang kami teliti memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk nyata yang tidak hanya fungsional, tapi juga ekonomis dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai potensi penelitian lanjutan dari proyek komposit aluminium epoksi ini. Berdasarkan hasil yang telah kami dapatkan, komposit ini menunjukkan performa mekanik yang cukup menjanjikan. Namun, untuk benar-benar memastikan kelayakannya sebagai batu gerinda ringan, tentu masih diperlukan beberapa penelitian lanjutan. Yang pertama adalah dari segi material. Komposit ini bisa ditingkatkan lagi performanya dengan menambahkan bahan aditif, seperti serat alami atau bahkan nanofiller. Penambahan ini dapat meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan panas, hingga umur pakai produk. Kedua, kita juga perlu melakukan pengujian mekanik lanjutan. Selama ini, pengujian masih bersifat dasar. Kedepannya, kita perlu menguji karakteristik seperti ketahanan aus, kekerasan, dan ketahanan terhadap suhu tinggi dan dalam simulasi kondisi lapangan.
Ketiga, dari sisi produksi, kita bisa mulai melakukan scale up produksi dalam skala kecil untuk diuji coba di lingkungan industri. Ini penting untuk mengetahui apakah proses produksinya masih efisien ketika dijalankan dalam jumlah besar. Melihat semua potensi itu, kami meyakini bahwa proyek ini sangat memungkinkan untuk dianjurkan ke tahap berikutnya. Selain secara teknis masih bisa dikembangkan, komposit ini juga memiliki nilai ekonomis dan lingkungan yang sangat relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian merupakan presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.